Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allamal insan ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Saudara sekalian, kita sekarang akan membahas tentang di mana keberadaan jin. Setelah kita kumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang jin, ternyata ada kurang lebih 22 ayat ya, Al-Quran yang berbicara tentang jin ada 22 ayat. Kita awali dengan surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Allah menciptakan makhluk yang berakal hanya dua, yaitu jin dan manusia. Tugasnya sama, yaitu untuk mengabdi kepada Allah atau beribadah kepada Allah. Kalau tugasnya sama, berarti Allah memberikan perangkatnya juga sama. Masa mungkin berbeda, tugas sama, berbeda sama. Jin dan manusia diberikan perangkat yang sama, karena tugasnya sama, yaitu ibadah. Nah, saudara sekalian, yang beda adalah jin dengan manusia dasar pembuatan. Manusia diciptakan dari tanah, sementara jin diciptakan dari api. Ya. Di dalam surat Ar-Rahman Allah menyatakan ayat 15, wa khalaqal janna min marijim minan nar. Nah, kemudian di surat Al-Hijr 27, wal janna khalaqnahu min qabl minan naris samum. Nah, jadi manusia dijadikan dari tanah, sementara jin diciptakan lebih dahulu dari manusia dari api yang dipanaskan. Ada yang menerjemahkan dari api yang tidak berasap. Nah, saudara sekalian, persoalannya kalau ibadahnya tugasnya sama ibadah, maka perangkatnya apa sama atau tidak yang diberikan oleh Allah kepada manusia dan jin. Nah, itu kan. Saudara sekalian, ternyata perangkat yang diberikan oleh Allah kepada manusia dan jin sama. Ya. Dalam Al-Quran Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad dzarra'na li jahannama katsiran minal jin wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adzallun. Jin dan manusia karena tugasnya sama beribadah, nanti sama masuk neraka atau surganya disatukan. Balaqad zarokna di jahannam katsiran minal jin wal ins. Sungguh, walaqad itu ditakkid, sungguh kami banyak yang aku campakkan ke dalam neraka jahanam, jin dan manusia. Jadi jin dan manusia disatukan nanti. Lahum qulubun, mereka jin dan manusia sama-sama punya qalbun, otak, la yafqahuna biha, tetapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, petunjuk-petunjuk Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka juga sama mempunyai mata, tapi tidak dipakai melihat kebenaran ya, daripada Allah. Walahum azanun la yasma'una biha, jin dan manusia juga sama diberikan alat pendengaran, tapi tidak dipakai untuk mendengarkan kebenaran dari Allah yang dibawa oleh para rasul. Ulaika kal an'am, mereka jin dan manusia sama dengan binatang. Jadi Tuhan mensejajarkan manusia dengan jin kalau tidak mau dipakai alat-alat yang Allah berikan, yaitu otak, penglihatan, pendengaran, kepada aturan-aturan Allah, petunjuk-petunjuk Allah. Oleh Allah disebutnya juga kal an'am, seperti binatang. Sama jin dan manusia. Balhum adzallun, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang.
Nah, saudara sekalian, kemudian jin itu berfisik tidak? Nah, ini yang jadi masalah. Banyak orang memahami dengan pemahaman-pemahaman bukan dari Quran, yaitu dari pemahaman-pemahaman ya keyakinan, kepercayaan lain, sehingga jin dianggap sebagai makhluk halus yang tidak terlihat, yang kadang-kadang juga bisa menjelma sebagai makhluk manusia atau bentuk-bentuk yang lain. Nah, ini pemahaman bukan dari Islam. Pemahaman dari Al-Quran, jin itu sama punya fisik, yang berbeda dasar pembuatan. Manusia dari tanah, jin dari api, tapi sama punya fisik seperti manusia. Kita lihat di surat Saba. Di surat Saba, jin atas izin Allah diperintahkan turun ke bumi ini untuk membantu Nabi Sulaiman. Oleh Allah, jin dan manusia itu dibariskan. Ya, sebelum bekerja untuk membuat istana dibariskan. Yang mau bekerja itu jin dan manusia. Kalau jin berbeda dengan manusia, orang pada takut dengan jin. Enggak. Orang-orang Nabi Sulaiman yang bekerja saat itu tidak merasa takut dengan jin, karena jin juga sama bentuknya seperti manusia. Yang beda itu kemampuan. Ya, di zaman Nabi Sulaiman, jin ditugaskan dengan tugas yang berbeda karena teknologi yang dimiliki oleh mereka sudah lebih maju. Jin itu tugasnya membuat bangunan-bangunan yang tinggi, ya, mencairkan emas untuk batako nih. Kemudian juga jin diperintahkan untuk mengambil mutiara dari dalam lautan. Itu kata Al-Quran itu. Jin membuat periuk-periuk yang segede-gede kolam, periuknya itu. Yang periuk itu ditetapkan di atas tungku. Ya karena mau memberi makan kan ribuan orang, tentu periuknya juga gede. Kira-kira itu dalam Al-Quran surat As-Saba. Saudara sekalian, kemudian jin bentuknya sama dengan manusia. Itu diterangkan di surat yang lain, di surat Ar-Rahman diterangkan. Nah, persoalannya sekarang, jin itu ada di mana? Manusia menganggap sebahagian jin itu ada di sini sebagai makhluk halus yang bisa menjelma jadi manusia, jadi lain sebagainya. Al-Quran menyatakan di dalam surat Al-A'raf, Allah menyatakan, Al-A'raf ayat 27, Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Inna ja'alna syayatin awliya'a lil ladina la yu'minun. Mereka, jin dan keturunannya melihat kalian dari satu tempat yang kalian tidak bisa melihat mereka. Kalau jin ada di bumi ini sudah bisa ketemu, apalagi dengan teknologi sekarang. Jadi mereka ada satu tempat yang mereka dengan keturunannya bisa melihatmu dan kalian tidak bisa melihat mereka. Jadi bukan di sini, di suatu tempat yang lain. Nah, di surat Ar-Rahman dinyatakan bahwa jin itu ternyata punya bumi tersendiri. Ya. Sehingga dikatakan dalam surat Ar-Rahman, yas'aluhu man fis samawati wal ard kullu yaumin huwa fi sya'nin. Mereka manusia-manusia yang ada di bumi ini dan di bumi lain, langit-langit yang lain, ya, yang berakal. Man itu menunjukkan kepada yang berakal. Di bumi-bumi lain atau di langit-langit yang lain sama-sama setiap hari memohon kepada Allah, ya, mengajukan permohonan, berdoa, lain sebagainya. Kulla yaumin, setiap hari, wa fi sya'nin, sampai Allah sibuk untuk melayani mereka. Sanafrugu ayyuhas saqalan. Allah memberikan pelayanan kepada jin sama dengan kepada manusia. Persoalannya jin bukan di sini, punya bumi tersendiri. Nah, ini kalian di dalam surat Al-Isra ayat 95 Allah menyatakan, "Qul law kana fil ardi malaikatun yamshuna mutmainnina lanazzalna alaihim minas sama'i malakar rasula." Seandainya malaikat ada hidup di bumi ini, berketurunan lain sebagainya gitu, maka aku akan turunkan rasul dari kalangan mereka.
menunjukkan malaikat tidak ada di sini. Itu kenapa malaikat kok dibilang jin? Karena malaikat itu ya, nama sebuah jabatan membantu Allah yang diangkat orang-orangnya dari bangsa jin yang soleh. Nah, saudara kan? Jadi saudara kalian, jin juga di dalam surat Ar-Rahman dinyatakan, di surat jin, wa allawis taqamu adat tariqati la asqainahum ma'an ghadaqo. Seandainya kalian bangsa jin tunduk patuh pada jalanku yang lurus, niscaya aku akan berikan air sebagai memenuhi kebutuhanmu. Jadi jin juga di sana butuh air untuk, ya sebut saja untuk makan, minum, industri dan lain sebagainya. Apalagi jin sudah menguasai teknologi yang jauh lebih maju daripada manusia. Nah, jadi saudara sekalian, jin itu tidak ada di bumi ini, tapi punya bumi tersendiri. Ya. Sampai-sampai Allah di dalam Al-Quran menyatakan atmosfer kita, langit kita dilapisi oleh lapisan untuk mengusir setan jin yang mau masuk ke bumi ini. Ya. Yaitu lapisan yang disebut masobih. Masobih ya? Lapisan ionosfer. Nah, jadi langit atmosfer kita itu dilapisi dengan lapisan yang namanya lapisan ionosfer. Ionosfer itu lapisan yang partikel-partikel yang bermuatan listrik. Rujuman lissayatin. Wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha rujuman lissayatin. Ya. Dan kami perlengkapi as-sama, atmosfer ini, langit ini dengan lapisan masobih, rujuman lissayatin untuk mengusir setan jin. Rujuman lissayatin untuk mengusir. Jadi setan jin nggak bisa masuk ke bumi ini, tapi mereka punya kemampuan menggoda dari jarak jauh, yaitu masuk ke frekuensi otak kita, yaitu otak bagian sudur. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi begitulah Al-Quran menerangkan saudara sekalian, jin itu nggak ada di bumi di sini. Jadi yang namanya penampakan ada jin yang ada tinggal di bangunan kosong bawah jembatan, itu bohong. Keyakinan dari di luar agama Islam. Keyakinan di luar daripada Al-Quran. Nah, saudara kan demikianlah Al-Quran menyatakan tentang keberadaan jin, bahwa jin tidak ada di bumi ini. Termasuk setan jin karena diusir. Rujuman lissayatin, tapi mereka mampu menggoda dari jarak jauh masuk kepada frekuensi otak alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Itulah keterangan tentang keberadaan jin dari Al-Quran yang kita himpun sebanyak 22 ayat. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya dan bisa menjadikan ya penambahan keilmuan tentang pemahaman jin, sehingga tidak terjadi kekeliruan pemahaman campur aduk dengan pemahaman-pemahaman dari ya animis atau pemahaman-pemahaman keyakinan lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.